Hukum satu, jangan pernah tampil lebih cemerlang dari atasan Anda. Giring mereka cukup jauh ke jalan yang salah. Selubungi mereka dalam tabir asap secukupnya, sehingga pada saat mereka menyadari niat Anda, semuanya sudah terlambat. Robert Greene. Pertimbangan. Selalu buat mereka yang di atas Anda merasa sangat unggul. Dalam keinginan Anda untuk membuat mereka senang serta terkesan, jangan terlampau dalam menunjukkan bakat Anda, kecuali Anda ingin mencapai hal yang sebaliknya. Mencetuskan rasa takut dan rasa tidak aman. Buatlah atasan-atasan Anda tampil lebih cemerlang dari yang sebenarnya, dan Anda akan mencapai puncak kekuasaan. Kunci-kunci sukses menuju ruang kekuasaan. Semua orang memiliki perasaan tidak aman. Ketika Anda menunjukkan diri kepada dunia dan memamerkan bakat Anda secara alami, Anda berarti mengundang segala jenis kebencian di sekitar Anda, ide hati, dan manifestasi rasa tidak aman lainnya. Ini sudah bisa diduga. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup Anda dengan memusingkan perasaan picik orang lain. Namun, terkhusus kepada mereka yang berada di atas Anda, pastikan untuk mengambil pendekatan yang berbeda. Ketika menyangkut kekuasaan, tampillah lebih cemerlang dari atasan Anda. Mungkin merupakan kesalahan paling bodoh dan buruk. Ketika Anda tampil lebih cemerlang dari atasan Anda, itu merupakan kesalahan terburuk dan paling bodoh sepanjang zaman menuju ruang kekuasaan. Jangan membodohi diri dengan berpikir bahwa kehidupan telah banyak berubah sejak zaman Lois dan keluarga Medici. Faktanya, orang-orang yang mencapai kekuasaan tinggi dalam hidup ini bagaikan raja dan ratu. Mereka ingin merasa aman dalam kedudukannya dan lebih unggul dari orang-orang di sekitarnya dalam hal apapun, baik itu kecerdasan, kecakapan, serta daya tarik. Sungguh kesalahkaprahan yang mematikan, tetapi lazim untuk meyakini bahwa dengan menunjukkan dan memamerkan kebolehan serta bakat Anda memenangkan kasih sayang sang majikan. Ya, dia mungkin pura-pura menghargai, tetapi pada kesempatan pertama dia akan menggantikan Anda dengan seseorang yang kurang cerdas, kurang menarik, kurang mengancam bagi mereka, tetapi penurut dan bisa dikondisikan oleh atasan. Ada dua aturan yang harus Anda sadari terlibat dalam hukum ini. Pertama, Anda tidak bisa secara langsung tampil lebih cemerlang dari atasan Anda. Ada atasan-atasan yang perasaannya tidak aman lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Sungguh kelewatan tidak amannya. Anda mungkin secara alami tampil cemerlang dari mereka karena pesona dan keanggunan Anda. Jika Anda tidak dapat menghapus pesona diri, Anda yang harus belajar menghindari monster kesombongan itu, atau mencari cara untuk membungkam kualitas-kualitas baik Anda saat sedang bersama dengan mereka. Jadilah bodoh di lingkaran setan orang-orang yang sedang berkuasa. Karena dengan cara ini, Anda akan punya hidup lebih lama dan dapat dipercaya oleh atasan Anda. Kedua, jangan pernah membayangkan bahwa karena majikan Anda mengasihi Anda dapat bertindak sesuka hati. Seluruh audio ini bisa saja dipenuhi tentang kisah cinta orang-orang favorit yang tidak lagi disukai karena merupakan status mereka, karena lancang dan tampil cemerlang dari atasan Anda. Dengan mengetahui bahaya tampil cemerlang melebihi atasan Anda
Anda dapat memanfaatkan hukum ini demi keuntungan Anda sendiri. Pertama-tama, sanjung dan agung-agungkan atasan Anda. Sanjungan yang terang-terangan memang efektif, tetapi ada batasnya. Cara itu akan terlalu lugas dan gamblang dan terlihat buruk di mata anggota istana lainnya. Sanjungan secara diam-diamlah yang jauh lebih ampuh. Jika Anda lebih pintar dari atasan Anda, misalnya, tampillah sebaliknya. Buat dia tampak lebih pintar dari Anda. Tunjukkan sikap naif. Buatlah seolah-olah Anda membutuhkan keahliannya. Lakukan kesalahan tak berbahaya yang tidak akan merugikan Anda dalam jangka panjang, tetapi akan memberi Anda kesempatan untuk meminta bantuannya. Para atasan menyukai permainan seperti ini. Faktanya seperti itu. Seorang atasan yang tidak dapat melimpahkan anugerah-anugerah pengalamannya kepada Anda mungkin akan mengarahkan kebencian serta niat buruknya kepada Anda dengan cara diam-diam. Jika ide Anda kurang kreatif daripada ide atasan Anda, ungkapkan bahwa ide tersebut sebenarnya berasal darinya, dan lakukan dengan cara seterbuka mungkin. Jelaskan bahwa nasihat Anda hanyalah gema dari nasihatnya. Anda adalah sinar kecil dari pantulan sinar atasan Anda. Jika Anda secara alami lebih ramah dan murah hati daripada atasan Anda, berhati-hatilah untuk tidak menjadi awan yang menghalangi pancaran sinarnya pada orang lain. Anda harus tampil sebagai matahari yang dikelilingi oleh semua orang, memancarkan kekuasaan serta kecemerlangan pusat perhatian. Toh, dengan cara seperti itu Anda tetap memegang kendali, alih-alih menjadi korban rasa tidak aman dari orang-orang yang berusaha menunjukkan kepintarannya, kebolehannya, nilainya, keanggunannya. Semua ini akan berguna di kemudian hari ketika Anda memutuskan untuk mengatasi status inferior Anda. Jika Anda dapat membuat sang atasan bersinar lebih cemerlang di mata orang lain, jika Anda bisa membuat sang atasan Anda lebih terkenal, berwibawa, dan dihormati orang lain, Anda adalah anugerah yang dikirim oleh Tuhan untuk atasan Anda, dan Anda pasti akan terus dipegang, dikelola, dan dijadikan sebagai orang-orang yang dipercaya oleh atasan Anda. Otoritas. Hindari tampil lebih cemerlang dari atasan Anda. Segala urusan superioritas ini memang menjijikan. Namun perasaan superioritas seorang jelata atas pangerannya tidak hanya bodoh, tetapi juga fatal. Ini adalah pelajaran yang diajarkan bintang-bintang di langit kepada kita. Mereka mungkin terkait dengan matahari dan sama cemerlangnya, tetapi mereka tidak pernah muncul bersamaan dengan matahari. Baltasar Gracian, 1601-1658.